Perkenalkan, nama saya Rina Widya Andini. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Pencasakti Bekasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai ilmu ekonomi internasional. Ya, jadi kita akan bahas mengenai ekonomi internasional. Nah, seperti yang kita tahu, ilmu ekonomi ini berfokus pada satu aspek utama kehidupan sosial yang kegiatannya berhubungan dengan kelangsungan dan perbaikan kehidupan manusia. Kegiatan-kegiatan ini meliputi dua hal, yaitu ada konsumsi dan produksi. Selain itu, perkembangan ekonomi dunia juga makin saling terkait nih. Konsekuensinya terbesarnya yaitu perdagangan barang maupun uang antar negara. Lalu apa sih ekonomi internasional itu? Nah, ilmu ekonomi internasional merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana hubungan ekonomi antar satu negara dengan negara lain yang dapat mempengaruhi alokasi sumber daya baik antara dua negara tersebut maupun antara beberapa negara, yaitu bagaimana negara-negara berinteraksi dalam perekonomian global. Kemudian, hubungan dalam perekonomian internasional dapat mencangkup berupa perdagangan, investasi, pinjaman, serta bantuan kerjasama internasional. Berdasarkan pengertian tadi, maka ilmu ekonomi internasional ini adalah ilmu yang mempelajari alokasi sumber daya yang langka guna memenuhi kebutuhan manusia gitu. Kemudian ekonomi internasional juga mempelajari isu-isu nih seperti efek globalisasi dan implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi, kesenjangan pendapatan, dan stabilitas finansial. Kemudian ilmu ekonomi internasional selain mempelajari aspek teoritis juga mempelajari aspek kebijakan atau policy atau international setting. Nah, dalam aspek kebijakan ini maka jangkauan ilmu ekonomi internasional jelas lebih luas dari cabang ilmu ekonomi lainnya. Karena apa? Karena mencakup antar negara begitu. Sifat kebijakan dalam ilmu ekonomi internasional ini juga akan berbeda nih dengan sifat kebijakan dalam ekonomi nasional. Kemudian hubungan ekonomi internasional berbeda dengan hubungan ekonomi yang terjadi antara penduduk dalam satu wilayah yang sama atau dalam negeri gitu ya. Dalam hubungan ekonomi internasional, setiap negara ini menerapkan beberapa pembatasan atau restriksi terhadap arus barang, jasa, serta berbagai macam faktor produksi yang akan melintasi batas negaranya gitu. Nah, hal ini juga tidak dilakukan secara internal. Jadi arus ekonomi internasional banyak dipengaruhi oleh perbedaan-perbedaan bahasa, adat istiadat, serta hukum yang berlaku di masing-masing negara gitu. Ilmu ekonomi internasional akan terus berkembang terkait dengan ada munculnya berbagai masalah ekonomi internasional yang terus bermunculan. Misalnya, dalam kaitan perdagangan internasional, masalah yang dihadapi dunia saat ini adalah meningkatnya proteksionisme di berbagai negara maju atau developed countries, serta kecenderungan negara-negara di dunia membentuk persekutuan atau blok-blok perdagangan. Nah, walaupun di sisi lain negara-negara maju ini terus mendengungkan adanya perdagangan bebas. Nah, berkaitan dengan masalah moneter internasional, yaitu menyangkut ketidakstabilan kurs valuta asing yang terus berlanjut serta besarnya dan
menetapnya misalignment, yaitu fakta bahwa kurs dapat berbeda jauh di luar keseimbangan untuk jangka waktu lama. Nah, masalah ekonomi internasional lainnya yang dianggap serius antara lain ini munculnya tingkat pengangguran yang cukup tinggi serta tingginya kemiskinan dan melebarnya jurang ketidakadilan atau inequalitas yang dihadapi berbagai negara miskin di dunia. Kemudian ruang lingkup ekonomi internasional. Nah, ruang lingkup ekonomi internasional ini terdiri dari yang pertama ada teori dan kebijakan perdagangan internasional, yang kedua ada teori dan kebijakan keuangan atau moneter internasional, yang ketiga organisasi dan kerjasama ekonomi internasional, dan yang keempat perusahaan internasional dan bisnis internasional. Pada dasarnya ruang lingkup ilmu ekonomi internasional tidak berbeda jauh dengan ruang lingkup ilmu ekonomi pada umumnya. Namun perbedaannya itu hanya ilmu ekonomi umum berfokus mempelajari persoalan-persoalan yang bersangkutan dengan hanya satu negara, sedangkan ilmu ekonomi internasional ini mempelajari hal-hal yang bersangkutan dengan hubungan ekonomi antar negara gitu. Lalu untuk perbedaan yang lebih nyata itu ilmu ekonomi internasional dengan ilmu ekonomi umum yang mempelajari hubungan dalam satu negara. Yang pertama itu perbedaan dalam uang yang digunakan seperti dolar Amerika Serikat, pound sterling dan sebagainya. Yang kedua, peraturan atau ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan hubungan ekonomi tersebut. Ya, misalnya kebijakan tarif atau biaya masuk atau pajak ekspor dan lain sebagainya. Yang ketiga, derajat mobilitas sumber daya yang dipakai seperti tanah, tenaga kerja, modal, ketentuan pengiriman tenaga kerja. Yang keempat, perbedaan dalam hukum, selera, dan adat istiadat gitu. Misalnya, negara Iran hampir tidak mungkin akan mengimpor babi atau minuman keras karena alasan hukum dan adat atau agama gitu. Kemudian manfaat hubungan ekonomi internasional. Studi ekonomi internasional sangat penting guna mengukur kemampuan suatu negara dalam kancah globalisasi ekonomi dunia yang ditandai oleh ciri-ciri atau karakter sebagai berikut ya. Yang pertama ini ada keterbukaan pasar atau liberalisasi perdagangan atau arus uang dan transfer teknologi. Yang kedua, ketergantungan ekonomi suatu negara dengan negara lain yang ditandai adanya perusahaan multinasional. Dan yang ketiga, persaingan semakin ketat antar negara atau antar perusahaan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas yang makin optimal. Suatu negara ini sulit memenuhi kebutuhannya tanpa bekerja sama dengan negara lain. Ya, jadi perkembangan teknologi yang makin pesat, spesialisasi pekerjaan yang makin tajam, membawa konsekuensi makin banyak barang-barang dan jasa-jasa dari berbagai jenis maupun kuantitasnya yang diperlukan manusia. Nah, timbulnya hubungan ekonomi atau hubungan perniagaan antar negara disebabkan oleh yang pertama, itu ada perbedaan tingkat kelengkapan atau scarcity. Timbul karena adanya perbedaan sumber daya alam dan manusia, sementara kebutuhan manusia bersifat tidak terbatas baik dalam jumlah maupun jenisnya serta relatif dinamis sehingga muncul berbagai kemungkinan pilihan untuk memenuhinya. Kedua, itu ada perbedaan faktor produksi. Perbedaan faktor produksi antara satu negara dengan negara lain akan mengakibatkan negara yang berlebihan atau surplus
dan negara yang kekurangan, defisit, atau faktor produksi. Kemudian yang ketiga, perbedaan harga barang. Selama ada perbedaan harga, maka selama itu pula terjadi hubungan ekonomi antara negara, ya. Kemudian hubungan ekonomi antar negara ini meliputi berbagai macam kegiatan yang dapat digolongkan ke dalam 3 bentuk. Yang pertama, hubungan ekonomi yang terjadi karena adanya pertukaran atau perdagangan barang dan jasa yang dihasilkan. Kemudian yang kedua itu hubungan ekonomi yang terjadi karena adanya pertukaran sumber daya ekonomi dan faktor-faktor produksi. Yang ketiga, hubungan ekonomi yang terjadi karena adanya hubungan utang piutang atau kredit antar negara. Pertukaran hasil atau output dapat berupa barang atau jasa. Misalkan Indonesia ini mengekspor minyak, kayu olahan, karet, rempah-rempah, hasil kerajinan, dan banyak lagi dan lain sebagainya. Untuk output yang berupa jasa, misalnya kita menjual jasa angkutan udara dan laut, pos dan telekomunikasi ke luar negeri gitu. Kemudian pertukaran sarana produksi atau faktor produksi antar negara seperti tenaga kerja, modal, teknologi, dan kewirausahaan. Pertukaran ini terjadi misalnya karena ada perbedaan nilai yang lebih tinggi atau ada program bantuan luar negeri gitu. Jadi pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Saudi Arabia dan Malaysia untuk bekerja di proyek-proyek pembangunan atau rumah tenaga di sana merupakan contoh aliran tenaga kerja ke negara lain. Faktor modal ini bisa berupa penanaman modal asing atau bantuan pinjaman luar negeri. Kemudian ada pun faktor-faktor yang menghambat perdagangan internasional ini ada banyak ya. Yang pertama tidak amannya kondisi negara. Adanya peperangan, kerusuhan, negara lain ini akan merasa takut nih dalam melakukan perdagangan. Kemudian yang kedua itu kebijakan ekonomi suatu negara. Jadi setiap negara ini mempunyai kebijakan ya pastinya, kebijakan ekonomi yang berbeda-beda. Ya terkadang kebijakan tersebut ada yang menghambat proses perdagangan internasional. Ya contohnya pembatasan jumlah impor. Nah itu bisa jadi contoh. Kemudian yang ketiga, ketidakstabilan kurs mata uang asing. Yang keempat itu sulit dan besarnya rasio proses pembayaran antar negara. Negara-negara importer akan mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran ketika melakukan kegiatan perdagangan internasional. Resiko perampokan dan juga pembajakan. Pada umumnya negara eksportir memilih melakukan pembayaran melalui telegraphic transfer atau clearing atau menggunakan LLC. Yang kelima ada kebijakan impor suatu negara. Ya salah satunya dengan penetapan tarif impor yang tinggi untuk melindungi hasil produksinya sendiri gitu ya. Ya karena memang rendahnya kualitas sumber daya. Ya, apabila kualitas tenaga kerjanya rendah, maka barang atau produksi yang dihasilkan ya akan memiliki kualitas yang rendah pula gitu. Ya, kemudian yang ketujuh, perbedaan mata uang antar negara. Nah, oleh karena itu maka untuk melancarkan proses perdagangan internasional perlu adanya penerapan mata uang internasional yang diterima setiap negara ya. Kemudian yang ke-8 itu adanya organisasi ekonomi regional, organisasi perdagangan internasional baik regional maupun internasional bagaikan dua mata pisau. Di satu sisi akan menimbulkan keuntungan, tapi di bagi negara yang bukan anggota akan menerima tarif pajak yang lebih tinggi. Yang 9 itu sempitnya kesempatan kerja. Yang 10 proses dan prosedur ekspor impor yang panjang. Adanya proses dan prosedur administrasi ekspor impor yang panjang yang harus dilalui serta
serta banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi oleh eksportir maupun importer. Nah, ini dapat menjadi penghambat juga dalam perdagangan internasional gitu. Baik, mungkin itu saja dari saya untuk pemaparan materinya, untuk penjelasannya. Semoga kalian bisa terima dan mengerti dan memahami. Dan saya mohon maaf jika ada kekurangan atau kata-kata yang kurang jelas dalam penyampaian materi. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Bye-bye.